aja kayak if it's mine then it's gonna be mine, but if it's not mine then why do I have to be sad? Hai Cosmobibs, selamat datang lagi di YouTube channelnya Cosmopolitan Indonesia. Kali ini di Legnesia pengen nyapa coba Cosmobibs yang lagi udahan tapi kangen. Pengen nyapa tapi udah gak pernah ketemu, dianya ke kiri, kitanya ke kanan. Nyari jalan tengahnya kayak susah banget. Kayaknya jalan tengahnya bisa kita temukan sama seorang Cosmobibs yang udah datang di Sit with Cosmo kali ini. Kita boleh sapa si cantik yang satu ini. Tepuk tangan dong dengan Cosmopolitan Indonesia, Naura Ayu. Hai. Hai, sapa dulu Cosmobibs-nya dong, Naura. Hai Cosmobibs, apa kabar semuanya? Nah tadi tuh ya, ngomongin jalan tengah, kayaknya udah lewat ya. Udah selesai udah ya? suruh pinggir dulu ya? Udah ketemu ya Iya, jalan udah. tengahnya. Udah sampai dong. akhirnya sekarang tuh punya karya baru, iya. Dan karya yang satu ini tuh menurut aku kamu hebat banget bikinnya. Karena sebenarnya ini kamu meremake sebuah karya sebelumnya yang sempat spektak. Iya, itu udah nggak sempet lagi, itu spekta terus tuh. Iya, makanya itu kan sebenarnya bebannya kan kayak lebih gede gitu nggak sih? Iya Naura? iya banget. So, congratulations Thank you buat so much. lagu Cinta. Thank you so much. Ya, kamu keren banget karena bisa membawakan lagu cintanya. Kalau gue nyanyi, lu marah nggak? Enggak. Nggak ya, jangan ya. Mama Ina marah barangkali ya kalau gue nyanyi. Nggak tahu Kayaknya ya. Mama Ina yang marah Takut tuh sih. ya. Tapi gini ya, satu hal nih ya, sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi tentang kesibukan kamu, aku tuh mau bilang, kamu tuh keren banget karena di MV-nya Cinta ini kamu bisa membuat lagu cintanya Mama Ina jadi beda banget warnanya. Amin. Beda banget warnanya. We're gonna talk about that. Tapi kita pengen nanya dulu, Naura sekarang cerita dong, spill sama Cosmobibs lagi sibuk ngapain aja sih? Aku tuh lagi sibuk pastinya promo ya, promo single. Terus kemarin juga syuting sama foto untuk Cinta. Dan kemarin tuh aku seneng banget karena sebelum aku rilis single tuh udah mulai banyak acara off air gitu kan. Terus sekolah juga masih sekolah, persiapan untuk kuliah juga agak deg-degan juga. Masalahnya tuh di masa-masa yang harusnya aku fokus untuk persiapan kuliah, aku fokus gitu. Cuman tuh ada prioritas lain juga yang sama, maksudnya sama prioritas yang sama Semuanya gitu loh. penting gitu ya? Iya, karena aku bentar lagi mau syuting untuk Minor Girl season 2, terus mau ada working di album juga. Jadi tuh waktu itu serba mepet, cuman aku udah lama nggak ngelakuin ini karena kemarin Covid. Jadi aku excited banget, insya Allah semua berjalan dengan lancar. Amin. Yuk kita aminin bareng-bareng Cosmobibs. Tapi ya Naura mau siap-siap kuliah, mau bikin album, seriesnya udah mau lanjut lagi, filmnya syuting lagi ya, udah mau syuting lagi. Iya. Semuanya dari sekian banyak aktivitas kamu yang semuanya prior. Tapi tuh kalau kita lihat di sosial medianya Naura ya, gitu ya, kamu tuh selalu kayak tetap positif, kayak nggak capek, kayak nggak sibuk gitu, kayaknya tetap happy aja. Terus kalau ngeliat tuh kayaknya semuanya tuh auranya serba positif. How you maintain the mood untuk, karena gini ya, sosial media kamu tuh kan yang ngikutin followersnya banyak. You share the positive vibes di sosial media kamu tuh gimana caranya sih? Sebenarnya tuh as I grew up, it's actually a bit hard for me untuk ngeposting sesuatu. Karena Sumpah? no, it's because kayak gini loh. Dulu itu kan kalau when I was younger, I post whatever I want. Whenever I feel like, oh this is me, aku mau post. And I think ini bukan masalah buat aku gitu. Sorry, itu alarm kelas sih. Nggak apa. Alarm sekolah itu, alarm sekolah. English. Gitu. Oh, oke. Wow, alarm sekolah terbukti. Tuh kan, emang kesibukannya nyata gitu. Terus kemarin tuh begitu aku semakin dewasa, aku tuh kan makin males ya Kak. Kadang-kadang tuh kalau harus siap-siap cuma buat foto. Jadi kadang-kadang aku tuh suka bikin TikTok atau foto buat IG di saat aku lagi makeup, di saat aku lagi misalkan nih kayak gini nih aku In foto. between ngapa-ngapain gitu ya? In between, jadi kayak oh sekalian aja buat postingan gitu. Oke. Tapi tuh kadang-kadang pas aku udah posting, ada aja yang salah ya kalau misalkan gak dikatain menor, gaya tua gitu. Padahal kan kita habis syuting, ngerti gak sih kayak I don't look like this every day because we don't meet and you don't see me every day gitu kan. Iya. Jadi lama-lama tuh aku sempet yang kayak jarang posting, terus lebih banyak posting di private account, yang isi teman-teman doang, yang pastinya kayak maksudnya ini kayak kesannya tuh kayak kasar banget omongannya, tapi ngeliat aku tuh normal. Ngerti gak sih? Wow. Ngerti gak sih kayak Wow, I like that.
ngeliat aku normal. Iya, cause I don't feel normal whenever I become me, karena maksudnya aku juga nggak bisa nyalahin orang-orang yang punya pandangan terhadap aku sih, karena itu kan pandangan orang beda-beda ya. Cuman tuh aku tuh di mindset aku sama aku tidak merugikan orang lain tuh harusnya itu nggak jadi sebuah problem gitu loh. Jadi kadang-kadang tuh aku cuma takut aja, dan makin gede aku makin sensitif kan. Jadi kadang-kadang daripada aku kenapa-kenapa, mending aku yang kayak ngeset aja deh. Ya udah aku posting, tapi aku nggak buka komen yang aku balas sama temen doang gitu-gitu. Kayak gitu-gitu. Itu deh kayaknya yang bikin kamu juga jadi kayak bijak mau ngepost sesuatu tuh yang Pelan-pelan, makin positif-positif pelan-pelan, aja. iya. Oke. Di usia 17 tahun, kamu punya pemikiran sedewasa itu loh. Itu doang. Aku tuh kaget banget loh, guys. Aku tuh kaget banget, soalnya gini ya, kalau kita ngelihat Gen Z yang 17 tahun gitu, yang belasan masih teenagers, pasti kan apapun aktivitasnya semuanya pengen di-post gitu kan. Traveling, nongkrong, gosip, sekolah, apalah semua di-post gitu kan. Tapi kalau kamu justru malah bisa hold itu ya. Sebenarnya tuh aku pengen Kak, aku tuh pengen banget ngepost kayak gitu-gitu. Tapi tuh ternyata tuh aku sadar kalau misalkan emang aku gini, jadi tuh aku punya account kayak second account yang aku buka untuk siapapun, itu kayak dump account. Dan aku tuh sadar setelah aku punya akun itu, karena kalau aku bukan siapa-siapa, maksudnya aku yang kayak nggak punya kerjaan kayak sekarang, aku tuh bukan tipe orang yang posting banget ternyata. Oke. Gitu loh. Oke, ini menarik ya. Iya. Kadang-kadang pengen semua di-post, tapi aku tuh sadar kalau Aku tuh bukan tipe orang yang dikit-dikit tuh kayak story atau apa gitu loh. Kita tuh kayak kenal dua Naura ya, apa gara-gara jangan-jangan ini gara-garanya adalah kamu Gemini. Nah, aku tuh, aduh ini spitting facts banget nih Kak. Aku tuh Gemini. Terus gue mulai pengen Enggak. Ini gitu. Kak, percaya, setelah aku jelasin kamu mendekat lagi. Aku tuh Gemini. Oke. Aku tuh Gemini, tanggal 18 Juni. Oke. Gemini kan stop tanggal 20 Juni kan? Oke, intersection berarti ya? Iya, intersection. Tapi aku tuh nggak ada Gemini sama sekali. Tapi my sister itu Gemini. Teman-teman aku yang Gemini itu berbeda sama aku. Aku lebih ke Cancer. Cause why? Aku harusnya lahirnya 2 minggu lagi. Tapi karena dokter yang bersalinnya harus umroh, jadi aku dikeluarin di hari itu. Gila ya? Ada gila-gilanya emang tuh ya? Ada ya? Ada ya gila-gilanya. Tapi kalau misalnya disuruh milih, ya sekarang, milih jadi Gemini apa milih jadi Cancer? Cancer. Why? Karena aku nggak ada Gemini sama sekali Kak. Aku tuh kan katanya tuh Gemini tuh yang kayak bold, terus kayak bisa yang cheating. Kan kenapa ya kalau orang tuh image sama Gemini tuh jelek banget, kayak she has the urge to do things gitu kan. Tapi tuh pas aku ngeliat aku tuh kayak kok aku aja nggak berani bohong ke orang tua Kak. Masa? Ada di sini soalnya. Demi Allah kayak seburuk-buruknya itu aku open-openan nama mama. Oke. Kayak gitu loh. Jadi lebih milih jadi Cancer? Lebih milih jadi Cancer, karena lebih sifat aku lebih ke Cancer. Kalau mutual zodiaknya kamu lebih pengennya paling cocok, paling ngerasa cocok sama zodiak apa? Nggak tahu, aku ngerasa sama semuanya cocok. Berarti ya lu Cancer, Bo. Ganti aja lah zodiak lu lah. Iya, ganti aja. Guys, aku Cancer ya, guys. Ganti aja lah zodiak lu lah. Karena aku gini loh, bukannya cocok-cocokan. Maksudnya kalau emang kita berteman baik, terus aku we vibe dan we vibe. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Maksudnya juga bukan berarti musuh gitu loh buat aku. Tapi ya, it's okay untuk being Gemini. Karena katanya Gemini itu bisa bring out the best dari seseorang yang ada di sekelilingnya. Contohnya di MV kamu ya, aku tuh bisa merasakan yang cinta ya. Ini kan Y2K banget nih ya, ini lucu banget gitu kan konsepnya. Kamu tuh bisa bikin, nggak tahu ya waktu itu prosesnya bikin MV itu idenya siapa sih? Ide aku. Ide kamu? Iya. Oke. Jadi tuh aku tuh seneng banget Kak. Dan dari mana idenya? Kan aku tuh kalau misalkan untuk lagu, untuk yang karya aku keluarin, aku tuh selalu ngerasa itu akan punya aku kalau aku udah ikut turun tangan. Oke. Aku tuh ngerasa itu bukan punya aku kalau aku tidak turun tangan, dan aku harus gitu. Jadi pada saat dikasih tahu bakal ada recycle, aku pilih lagu lah. Aku pilih lagu cinta. Kenapa? Karena itu lagu favorit aku, dan aku tuh bener-bener ngelihatnya, oh belum ada yang recycle gitu. Kalaupun ada aku nggak tahu gitu kan. Terus it's something fresh for me, dan kita kontekan lah label, kontekan sama labelnya dari almarhum Om Krisye, terus juga ke Mama Ina juga, jadi mereka tahu. Soan dulu gitu udah ya, tahu. Sopan banget, I like you that dan much. izin dong, sama proses alhamdulillah berjalan dengan sangat lancar. Rezeki ya, Bo? Alhamdulillah Kak, alhamdulillah. Terus
aransemennya mau kayak gimana, sebenarnya itu cukup susah. Karena tuh aku banyak banget ngobrol sama A&R aku, Kabar Sena, dan aku juga banyak tanya ke mama, karena ini kan recycle tuh pressure-nya beda ya. Nah, bukan itu pressure aja. sih, tapi kayak lebih ke tantangannya beda. Kayak Tantangannya beda, apa tantangannya aja? beda, karena gini loh. Kalau misalkan kita ngeluarin lagu baru, orang tuh bisa berpendapat A, B, C sampai Z. Tapi tuh kalau recycle tuh orang bisa berpendapat, tapi mereka juga bisa ngebandingin. Ada perbandingannya. Dan rasa kecewa mereka kan bisa lebih besar ketika kita recycle. Apalagi yang kita recycle kan legasinya industri musik Indonesia ya. Terus, sepakat. Everlasting love song gitu. Dan semua orang tahu, all generation. Terus aku sebenarnya pengennya tuh kayak itu legacy yang nggak boleh sampai tertinggal di zaman itu doang. Jadi pengen aku bring ke masa sekarang, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terus aku ngerasa kalau mau ngeluarin karya itu kan kita juga harus dengan penuh hati ya, maksudnya nggak setengah-setengah. Terus kita juga harus suka dengan karya tersebut. Terus akhirnya pas mau bikin music video, aku tuh kepikirannya tuh yang something new, something young gitu kan. Dan now banget ya, now generation banget, Now karena generation kamu banget. mewakili now generation Really? banget gitu kan, Amin. gitu kan. Terus aku tuh sempat bikin stilonya gitu. Stilo tuh kayak potongan-potongan dari videos gitu untuk bentuk music video kayak gimana gitu. Sebenarnya nggak ada yang minta dari mereka, tapi aku kayak inisiatif aja. Sumpah? Iya, biar maksudnya tuh mereka paham maksud aku gimana. Karena aku kalau untuk kerjaan tuh rada perfectionist. Iya. Rada perfectionist. Tapi mau kok ngedengar pendapat orang segala macam gitu kan. Jadi aku kirim contoh film Clueless. Clueless itu my favorite movie juga. Dan aku suka banget. Iya. Clueless itu filmnya lumayan lama tapi kamu Iya, aku suka banget. Itu comfort movie banget kan. Jadi aku jadiin contoh. Terus toh juga cocok kan sama aransemen lagunya. Terus dikembangin sama Niamo Studio, itu PH yang bikin music video. Terus aku juga setuju beberapa yang dari aku di take out, beberapa yang dari mereka di take out. Tapi somehow alhamdulillah banyak yang suka sih. Banyak yang suka. Kamunya puas nggak? Aku puas banget. Bener-bener tuh pas pertama kali ngecek video klipnya itu seneng banget. Seneng banget. Seneng Puas banget. Skala 1 sampai 10, 200. 200. Bener-bener 200. Oke. Setelah kepuasan ini, nggak boleh berhenti dong. Enggak dong. Selanjutnya Naura mau bikin apa lagi sih? Insya Allah sih untuk tahun ini tuh setelah lagu Cinta ini pasti mau keluarin single lagi. Kirain setelah lagu Cinta mau mencari cinta. Nah, aku tuh Gimana tidak mencari sih? Kak, aku tuh menunggu. Catat, Naura tidak mencari tapi menunggu. Iya. Ini kode buat seseorang datang aja. Iya, siapapun. Oke, di part itu Gak kamu aku banget. aku nggak se-people pleaser itu sih, aku nggak se-desperate itu sih. Oke. Aku nggak se-desperate itu. Oke. Nextnya apa dari Naura? Pastinya ada album insya Allah. Terus tapi untuk saat ini yang paling aku bisa share banget itu series itu Minor Girl yang akan kita syuting dari bulan Maret sampai bulan Mei. Agak Banyak lama ya. Iya, 3 bulan kan. Banyak. Terus aku excited banget sih. Itu juga maksudnya pressure-nya tuh sama kayak Cinta, karena kan season 2 tuh orang tuh expect more kan. Iya, bener apalagi lagi. yang pertama tuh alhamdulillah kayak banyak didengar, banyak yang nonton gitu kan. Itu kayak it's gonna be hit or miss gitu ya. Iya, Jadi ini juga tantangannya beda lagi ya. Semoga berjalan dengan lancar sih. Tapi kalau ngomongin cinta gitu ya, aku tuh bingung deh. Kita tuh sebagai perempuan tuh kenapa kalau kita ngejar orang dibilangnya, ih nggak banget sih lo. Kenapa? Emang iya? Nggak ada yang bilang gitu? Nggak apa-apa, kejar mah kejar aja. Kalau nggak suka ya udah, tenang aja. Iya. Wow. Iya. Pernah Kenapa? ngejar cinta? Nggak pernah. Kenapa? Karena aku emang bukan tipe orang yang pengejar. Aku ngejar cita-cita aku. Dan kayak Nice. Tapi untuk cinta aku kayak nunggu aja, sabar-sabar. Benar. Karena aku value relationship so much and I value my trust and feelings. Jadi aku nggak mau disappointed gara-gara cowok. Oke, nggak mau disappointed gara-gara cowok. I mean, kalaupun happen, it'll happen, but I don't wanna look for that. Oke, ini kita penasaran. Aku nggak mau disappointed gara-gara cowok. Emang pernah dibikin kecewa? Diapain sih sama cowok-cowok itu sampai kayak traumatis sekali gitu ini? Kayak ada semacam serangkaian red flag yang pernah. Or mungkin itu jadi red flagnya Naura. Nih, listnya dari sini. Berarti apa gini sih? nih. Bentar, panjang nggak nih, Bo, listnya? Ada 200 juga? Aku tuh sebenarnya gampang banget, Kak. Oke. Aku tuh gampang. Aku itu orangnya itu gak ketebak. Aku bisa dibilang
aku suka tipe aku gini. Tapi tiba-tiba bisa aja orang yang aku suka tuh jauh dari tipe aku. Iya sih, emang beda-beda sih tipenya ya dari yang terakhir kita tahu ya. Terus. Ini ya, ini tuh aku jawab based on what happened to me waktu itu. Kayak sekarang aku belum tahu what's gonna happen juga karena aku belum nge-face the same problem again and I don't want to. But I'm ready. Jadi kayaknya tuh berat banget gitu enggak, ya. sebenarnya gini Kak. Tipe cowok aku tuh I think itu bisa ada di semua cowok sih, maksudnya baik. 1, bisa ada di semua cowok. Iya. 2, baik baik aja nggak cukup. Sayang keluarga. Sayang keluarga, jujur. Sayang keluarga, nama belakang keluarga gimana? Enggak ya. Jujur. Keluarga jujur. Susah nih yang jujur. Iya. Respect sama keluarga aku. Harus, karena itu pasti dia respect sama aku juga. benar. Dan yang kelima itu sebenarnya aku tuh nggak terlalu peduli love language mereka apa. Karena kan kadang-kadang beneran. Kenapa? Karena menurut aku jujur dan respect tuh udah cukup. Kok bisa? And I think like it's bare minimum, tapi kayak aku ngeliatnya tuh kadang-kadang susah. Makanya aku tuh kayak bilangnya tuh gampang sebenarnya, tapi tuh susah gitu loh. Okay. Karena itu tuh bare minimum yang agak hilang. Tapi kalau kamu sendiri punya love language nggak? I have. Apa? Physical touch. Aku suka gitu. banget physical touch. Aku tuh suka banget. Iya, aku tuh gitu kan. Terus aku suka words of affirmation. Kok semua jadi? Giving gifts itu Okay. top 3. Top 3. Dari 5 top 3 udah lewat setengahnya. Nggak tanggung 5-5-nya aja. Tapi benar ya. Berarti nggak boleh nggak kalau misalnya kita bilang kalau sebenarnya Naura tuh nggak pemilih kok, as long as si 5 tadi itu kepenuhin ya. Iya. Nggak ada tipe kok nggak harus tiba-tiba dia apa ini tuh enggak gitu ya. Enggak, bener-bener enggak Kak. Tapi tuh kalau misalkan aku ngeliat cowok yang ya itu tadi jujur respect sama keluarga aku. Terus sampai kalau ketemu sama keluarga aku tuh yang sopan ya. Sopan ngeliat adik aku tuh juga bukan yang kayak ala basa-basi doang kayak anak kecil gitu. Aku tuh bisa langsung iya. Oke. He's a 10. Ya, dengan si 5 tadi tuh udah he's a 10. Dia bisa berubah jadi 6 gara-gara apa? Gara-gara for me ya, yang susah suka sama cowok. He can turn into a 6 karena dia doesn't respect my friends. Oke. Ngelarang-larang, terus udah gitu ngata-ngatain teman-teman. Ngata-ngatain sih, kalau ngelarang masih nggak apa-apa, tapi kalau ngata-ngatain sampai ngata-ngatain itu. Pernah ada kayak gitu nggak sih? Pernah. Lemes banget tuh cowok mulutnya emang. Oh iya. Jangan siapa-siapa jangan ngerasa kesindir ya. Nggak apa-apa, emang bener. Karena ini kan aku bisa aja ngomongin temen aku cowok yang mana, temen cowok yang mana gitu loh. Bener. Kan ini ngomongin cowok. Iya makanya. Emang cowok cuma satu doang di dunia? Enggak. Udah lemes baper lagi, heran gue. Wow. Lama gebiru sekali. Ada apa? Oke. Itu ke-6. Kalau he's a 10, apa yang membuat dia jadi 2? Cheating. Tau gak kenapa aku pilih 2? Karena tuh aku orangnya terlalu concerned sama someone else's backstory. Jadi kadang-kadang aku suka put the blame on me. Kayak maybe I'm not a good girlfriend. Maybe there's something that happened to him yang bikin dia selingkuh. Jadi I still give him a 2. Cause aku tuh bener-bener kalau orang nyakitin aku sampai berkali-kali, itu tuh nggak apa-apa, sampai 5 kali nggak apa deh. Tapi kalau I've had enough, there's no way I'm turning back gitu loh. Terus kamu jadinya kayak nyalain diri sendiri gitu, kayaknya aku yang kurang gitu. Tapi I don't have time for that anymore, like. Oke, kalau gitu dari sekian banyak karena pernah gitu kayaknya gue udah gak ada waktu lagi tuh. Tapi ini gitu. Karena kan yang netizen tahu kan cuma yang mana, gitu kan. Kan yang nggak ketahuan juga kan nggak perlu tahu juga. Dan tapi emang pacaran baru sekali doang aku. Cuman kan maksudnya kan kayak mengenal laki-laki tuh sebelum dan setelah itu kan nggak. Kan ya, aku nggak. Iya, kan nggak harus official ya. Pentingnya sih official. For me, official is penting. Penting. For me. Tuh, penting. For me ya? Iya. Karena jadi jangan cuma deket-deket doang. Kalau buat aku tuh, pokoknya tuh kalau misalkan ada orang udah bisa jadi pacar aku, artinya aku udah percaya dia yang sampai kayak, oh ya udah nih I can see something in you gitu. Karena kalau enggak, I'm not sure, ya udah mending aku ngelakuin sesuatu yang bikin aku yakin, ya karir. Oke, itu dia, dah. Kayaknya ya di umur kamu yang segini, kayaknya udah banyak banget life lessons yang kamu dapatkan banget. Tapi kalau kita boleh tahu ya, ini mungkin nanti 10 tahun lagi atau beberapa tahun lagi juga bakalan berubah gitu ya. Tapi moto hidupnya Nora apa sih saat ini? Untuk tadi tuh kalau I don't have time for
cheat boy. Terus apa lagi tadi yang ngomongin temen-temen gue. Moto hidup kamu sekarang apa sih? Sekarang, if it's mine, then it's gonna be mine, but it's not mine. But if it's not mine, it's not. Ya udah. Karena dulu aku tuh terlalu menjaga Kak, kayak oke, ini sekarang punya aku, yaudah gue jaga, tapi lama-lama tuh aku lupa sama diri aku. Jadi lama-lama aku sekarang tuh udah pasrah aja, kayak if it's mine, then it's gonna be mine. But if it's not mine, then why do I have to be sad about it? Wow, Nora kamu boleh share gak sih sama Cosmo Babes yang saat ini mungkin lagi pengen diingetin ya? Iya. Kayak, kalau itu buat lo tuh itu bakalan jadi milik lo, mau istilahnya tuh yang ketuker di dunia ini tuh cuma sendal masjid gitu kan ya? Ya kan? Iya, ya kan? Gitu bener-bener. kan? Kamu boleh gak sih ingetin Cosmo Babes sekarang gitu yang lagi butuh di encourage, di empower juga dengan moto kamu yang buat aku keren banget. Oh, thank you. Kamu ngingetin kita juga di sini semuanya teman Cosmopolitan Indonesia ya kan gitu. Amin. Kamu boleh nggak sih sampein gimana caranya kalau misalnya saat ini mereka lagi ada di at the lowest point-nya, boleh nggak sih ingetin? Boleh. Cus. Oke, buat Cosmo Babes, kalau dari aku, if you're in your lowest point and you feel like it right now, I'm just gonna let you know that everything happens for a reason. So everything, every day itu selalu ada chance, and every day is one step closer to good days. So jangan putus asa, keep trying. But if you feel like you're tired, give yourself some time, but don't do things that'll make you more down. That's why we love her that much. Thank you banget udah datang ke Thank you for Cosmo. inviting. Nah,